Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, kembali lagi dengan Bu Rida. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ketika belajar jangan lupa untuk meminta dampingi orang tua. Ucapkan tolong untuk meminta pertolongan. Dan ucapkan terima kasih jika telah diberi pertolongan. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Anak-anak, coba lihat gambar bunga berikut ini. Wow, bunganya terlihat sangat indah ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak jenis bunga. Bunga ternyata bisa dijadikan simbol atau ciri khas suatu negara, termasuk di Indonesia. Bunga nasional adalah bunga yang menjadi ciri khas atau karakteristik suatu negara. Di Indonesia terdapat 3 bunga nasional. Yang pertama yaitu bunga melati. Bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Yang kedua yaitu bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan disebut sebagai puspa pesona. Yang ketiga yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri 3 jenis bunga nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu bunga melati. Bunga melati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akar berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. 2. Daun berbentuk menyirip. 3. Warna bunganya putih dan bunganya harum. 2. Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengeluarkan bau yang busuk. 2. Pada saat mekar, diameter dari bunga tersebut bisa mencapai 1 meter. 3. Pada bagian dasar bunga, terdapat piringan yang memiliki duri. 3. Bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kelopak bunga yang lebar. 2. Hidup secara epifit. Hidup secara epifit maksudnya yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Nah, itulah ciri-ciri dari 3 jenis bunga nasional yang ada di Indonesia. Sekarang, anak-anak kerjakan kitab tema halaman 162. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kerajinan mozaik? Tentu masih ingat dong. Nah, di kitab tema halaman 163, anak-anak kelas 3 diminta Bu Rida untuk membuat karya mozaik dari kertas warna-warni, atau biasanya kita sebut dengan kertas lipat. Anak-anak, sebelum membuat karya mozaik, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Berikut alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah 1. Kertas warna-warni atau biasanya kita sebut dengan kertas lipat. Yang kedua yaitu lem. Yang ketiga yaitu gunting. Nah, untuk cara pembuatannya, kalian bisa menyimak pada penjelasan berikut ini. Pertama-tama, anak-anak mengambil kertas warna-warni atau biasanya kita sebut dengan nama kertas lipat.
Kemudian, anak-anak potong kertas lipat tersebut dengan menggunakan gunting. Dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, seperti contoh tersebut. Atau anak-anak robek kertas lipat tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, seperti contoh tersebut. Kemudian, anak-anak beri lem pada pola bunga yang ada pada kitab tema halaman 163. Setelah diberi lem, anak-anak tempelkan kertas lipat yang sudah dipotong atau yang sudah dirobek pada pola bunga yang sudah ada di kitab tema halaman 163 dengan rapi. Nah, itulah cara membuat karya mozaik. Anak-anak, jadi kalian bisa berkreasi sendiri dengan memilih warna yang berbeda. Tidak harus seperti yang ada pada contoh ya. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Mudah kan anak-anak? Nah, setelah kalian belajar tentang karya mozaik, sekarang kalian akan belajar tentang pembagian. Anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Contoh soal. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan cara porogapit. Kita masukkan bilangan yang dibagi di dalam garis. Kemudian, angka pembaginya kita letakkan di luar garis. Jadi, bilangan yang di dalam garis adalah bilangan yang dibagi. Dan di luar garis angka pembaginya. Kemudian pilihlah angka pertama pada bilangan yang dibagi, yaitu angka 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Kita letakkan di atas. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kita letakkan di bawah angka yang dibagi tadi. Nah, setelah itu kita kurangi. Hasilnya adalah 84. Karena sisanya belum 0, maka kita ulangi lagi pembagiannya. Kita pilih angka yang paling depan dari sisa bilangan yang dibagi tadi, yaitu angka 8. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kita letakkan di atas. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangi, sisanya adalah 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Kita letakkan di atas. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kita letakkan di bawah. Setelah itu kita kurangi. 4 dikurangi 4 adalah 0. Karena sisanya sudah 0, maka sudah tidak dibagi lagi. Jadi hasilnya adalah 121. Jadi kesimpulannya yaitu banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121. Nah, sekarang anak-anak kerjakan kitab tema halaman 165 sampai 166. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga memudahkan anak-anak dalam belajar di rumah dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.